Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi tentang MSDM internasional. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Aris Hermawan, yang kedua Awan Adika, ketiga Diki Safrudin, keempat Iskandar, dan yang kelima Reza Adilah. Baiklah, kalau begitu mari kita langsung saja untuk memulai presentasinya. MSDM Internasional Sesi 2. Kekuatan tenaga kerja dan manajemen sumber daya manusia tingkat global. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Definisi globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Artinya setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Diki Safrudin. Ya, selanjutnya pembahasan. 1. Kekuatan, kelemahan tenaga kerja. Lalu yang kedua, kualitas, kuantitas, komposisi. Yang ketiga, masalah yang mungkin timbul dari tenaga kerja asing. Yang keempat, staffing policy, etnoterik, polisentrik, regiosentrik, dan geosentrik. Yang kelima, kegagalan manajer ekspatriat. Yang keenam, kesuksesan seleksi ekspat. Yang ketujuh, training. Yang delapan, kompensasi. Lalu ada kekuatan atau kelemahan tenaga kerja. Kualitas, kuantitas, dan komposisi angkatan kerja yang ada merupakan bahan pertimbangan yang amat penting pada tiap bidang usaha, terutama bila dituntut untuk efisien, mampu bersaing, dan menciptakan laba. Di negara yang rendah angka kelahirannya, tenaga kerja menjadi kelemahan atau kekurangan dari segi jumlah, sehingga negara tersebut membutuhkan tenaga kerja asing terutama untuk bidang konstruksi, jasa, pabrik, dan lain-lain. Kualitas, kuantitas, komposisi tenaga kerja. Yaitu ada kualitas tenaga kerja ditentukan oleh sikap, pendidikan, dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja. Kuantitas tenaga kerja ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang ada dengan keahlian di sebagainya untuk memenuhi kepentingan usaha. Lalu ada komposisi angkatan kerja, yaitu bauran orang yang tersedia untuk bekerja dari segi umur, aging population, child labor, yaitu keahlian, gender, ras, agama, dan status sosial. Lalu ada global human resource management. Perlu mendapat perhatian karena 1. NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Lalu ada EU, European Union. Ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, yaitu arus sumber daya manusia atau permindahan tidak dibatasi sepenuhnya. Lalu yang kedua, akselerasi pasar keuangan internasional dan jaringan informasi. Yang tiga, kurang penanganan yang memadai dalam hal perencanaan dan pengembangan operasi internasional. MSDM global perlu mendapat perhatian karena mobilitas tenaga kerja, perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain atau suatu daerah ke daerah lain untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh A. Ekonomi, ingin mendapat kehidupan lebih baik dengan pekerjaan dan bayaran lebih baik, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tuan rumah, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. B. Politik, disebabkan adanya perselisihan di negara asal pekerja. Masalah yang mungkin timbul dari tenaga kerja asing. 1. Tenaga kerja asing, immigrant labor, dapat dianggap merugikan karena mengambil pekerjaan penduduk asli pada saat ekonomi membaik. 2. Ras perselisihan, dengan penduduk asli negara menerima. B. Ledakan jumlah imigran tidak diketeraturan yang timbul. Staffing policy, berkaitan dengan pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan, memilih individu yang memiliki keahlian tertentu sebagai alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan
Jenis kebijakan staffing. 1. Ethnocentric approach, polycentric approach, region-centric approach, geocentric approach. 1. Staffing policy, ethnocentric approach. Posisi kunci hanya ditempati oleh mereka yang berkewarganegaraan sama dengan perusahaan induk. Alasan: 1. Kurangnya individu yang kompeten dari dalam negeri atau terutama dari negara berkembang. 2. Cara terbaik menjaga budaya perusahaan. 3. Memudahkan transfer pengetahuan core competence kepada mereka di operasi atau cabang luar negeri. Ethnocentric approach lanjutan. Kelemahan: 1. Menutup jalan atau membatasi kesempatan mereka yang berkewarganegaraan setempat. 2. Produktivitas dapat menurun, turnover karyawan meningkat. Kultur miopia, kegagalan perusahaan mengerti budaya setempat juga pada implementasi marketing dan manajemen. 2. Polycentric approach, mensyaratkan memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan, sementara WN induk perusahaan duduk di perusahaan induk atau headquarters. Alasan: 1. Perusahaan sedikit atau tidak mengalami kultur miopia. 2. Tidak terlalu memakan biaya ekspatriat lebih mahal. Kelemahan: 1. Kesempatan terbatas untuk mendapat pengalaman di luar negaranya. 2. Kesenjangan antara karyawan dalam negeri dan ekspatriat, baik itu bahasa, loyalitas, nasionalisme, dan perbedaan budaya. 3. Sulit berubah terbentuk kerajaan kecil dalam perusahaan. 3. Regiocentric approach, memilih WN regional untuk menduduki posisi baik dari negara asal maupun negara wilayah. Alasan: 1. Lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya setempat. 2. Menghemat biaya. Kelemahan: belum tentu ada kecocokan budaya. 4. Geocentric approach, mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Kelebihan: 1. Perusahaan mampu mengoptimalkan SDM. 2. Memupuk kader eksekutif internasional yang dapat bekerja di berbagai negara dengan berbagai budaya. 3. Meningkatkan respon lokal. Kekurangannya: 1. Kompleksitas kebijakan pekerja asing. 2. Mahal, baik itu dari training, relokasi, dan kompensasi. Selanjutnya ada kegagalan manajer asing expatriate, survei US multinasional. Yang pertama, ketidakmampuan pasangan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, ketidakmampuan manajer menyesuaikan diri. Yang ketiga, masalah keluarga lain. Yang keempat, kurangnya kematangan pribadi dan emosi. Yang kelima, ketidakmampuan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di LN. Kemudian ada kegagalan manajer asing, survei Japanese multinational. Yang pertama, ketidakmampuan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua, kesulitan dengan lingkungan baru. Yang ketiga, problem pribadi dan emosi. Yang keempat, kurangnya kemampuan teknis. Yang kelima, ketidakmampuan pasangan untuk menyesuaikan diri. Kemudian kesuksesan seleksi ekspatriat Mendenhall dan Odu. Yang pertama, self orientation, yaitu self esteem, self confidence, mental well-being atau harga diri, kepercayaan diri, dan mental kesejahteraan. Seseorang yang memiliki hal ini akan mampu menyesuaikan diri dengan makanan setempat, olahraga, musik, dan hobi. Yang kedua, others orientation, yaitu kemampuan membangun hubungan dan berkomunikasi dengan teman kerja dan masyarakat di negara di mana dia ditempatkan. Yang ketiga, ada perceptual ability, yaitu mampu mengerti perilaku warga negara lain atau memiliki empati, misalnya mengerti perilaku ngaret di negara tertentu. Yang keempat yaitu cultural togetherness atau ketahanan budaya.
ialah hubungan antara negara asal dan kemampuan mengadaptasi manajer atas suatu penempatan atau mampu di suatu negara bukan berarti mampu di negara lain. Misal WN AS ditempatkan di Timur Tengah versus di Indonesia. Kemudian ada training untuk penempatan di LN. Yang pertama cultural training, yaitu sejarah, politik, ekonomi, agama, situasi sosial dan bisnis. Yang kedua language training, yaitu minimum pengetahuan dasar bahasa setempat. Yang ketiga practical training, yaitu penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sekolah, lokasi, aman, dan kesehatan. Yang keempat repatriate expatriate, yaitu memulangkan ekspatriat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.